Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlinda dari kelas FM 18D. Dan di sini saya akan menjelaskan dua materi dari pertemuan sebelumnya atau tugas sebelumnya guna untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah TOL. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi 11 dan materi 13. Jadi yang pertama dari materi 11 adalah Dividend Payout Ratio atau DPR, merupakan persentase pendapatan yang diberikan oleh perusahaan kepada para pemilik atau pemegang saham. Rumus dari DPR adalah DPS dibagi dengan EPS. Yang kedua adalah Sales Growth. Sales growth merupakan pertumbuhan penjualan yang bisa menunjukkan perkembangan suatu perusahaan atau pertumbuhan penjualan dari waktu ke waktu. Rumus dari sales growth adalah net sales tahun ini dikurang dengan net sales tahun sebelumnya dibagi dengan net sales tahun sebelumnya. Berikutnya adalah asset growth. Menunjukkan bahwa di mana merupakan aktiva yang digunakan untuk aktiva operasional perusahaan. Rumus dari asset growth adalah total aset tahun ini dikurang dengan total aset sebelumnya dibagi dengan total aset tahun sebelumnya. Yang keempat adalah cash flow, merupakan suatu laporan yang memuat informasi tentang sumber dan penggunaan kas perusahaan selama periode tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Rumus dari cash flow adalah AKO ditambah dengan AKI ditambah dengan AKP. Selanjutnya, materi 13 adalah analisis perbandingan kinerja perusahaan dengan menggunakan metode. Yang pertama adalah metode EVA. Biasanya dipergunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan yang dapat dengan mudah diintegrasikan dalam aktivitas perusahaan sehari-hari. Rumus dari EVA adalah NOPAT T dikurang dengan capital T dikali dengan C. Berikutnya adalah REVA. Konsep ini dalam perhitungannya memakai komponen seperti dalam perhitungan EVA, namun dibedakan dalam memperlakukan modal. Rumus dari REVA adalah NOPAT T dikurang dengan MVT dikurang dengan 1 kali KW. Berikutnya adalah FVA, merupakan pengukuran kinerja perusahaan yang mengukur nilai tambah finansial suatu perusahaan. Rumus dari FVA adalah NOPAT T dikurang dengan EDT dikurang dengan DT. Selanjutnya adalah MVA. Konsep ini merupakan pengukuran kinerja perusahaan dalam penciptaan kekayaan bagi penyandang dana, menunjukkan selisih antara nilai perusahaan dengan nilai kapital. Rumus dari MVA adalah SPT dikurang dengan EPST dikali dengan OST. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.